ganti biasa. Tepuk satu sambil teriak hu. Tepuk satu. Mantap banget ya. Yang perempuan lebih semangat di laki-laki. Tepuk satu. Tepuk dua. Huk gimana? Kamu asli dengan huknya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Coba ganti lagi. Tepuk satu. Yes. Yes. Tepuk satu. Terus tepuk satu. Ke atas ya bang. Bukan begini. Jangan ke atas. Ke samping. Jangan ke samping, ke atas ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Mantap kepalanya. Rendangnya itu sampai ya. Tapi yang awal jangan begini tangannya. Itu tuh begini. Ya. Kebanyakan gini sih kamu. Tepuk satu. Tepuk dua. Lagi tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Allah Maha semua. Ayo kita waspada. Jangan berbuat dosa. Ingat-ingatlah selalu Allah mengawasi. Silakan cari pasangan seperti biasa. Ada depan dua-dua. Ada depan dua-dua. Dengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada. Jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasimu. Cepat. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada. Jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu Allah mengawasi. Cakep siapa? Kak Bimo sama Raffi Ahmad cakep siapa? Kak Bimo sama Sule cakep mana? Kalian nggak tahu ya, kenakan Al Baqarah sapi betina. Yang Bimo itu bukan bibir monyong, tapi bibir monyet. Boleh pinjem nggak? Bibir monyet, terserah lu lah. Yang penting kalian gembira ya. Karena hari ini Kak Bimo tugasnya menjadi lelaki penghibur bagi kalian semuanya. Beruntung dipanggil oleh AFKN Nuwar untuk turut menyemangati kalian dalam belajar selama di pesantren ini. Orientasi, motivasi, berprestasi di lembaga, di ma'had yang akan menjadi mata rantai perjalanan kematangan menempa kalian menjadi orang yang berkarakter tinggi, kuat, layak tanding, layak sanding martabatnya, bukan hanya dihitung tapi diperhitungkan di dunia internasional. Malaikat Jibril kawan, pelajari serta diamalkan. Teman-teman saya hormati, mau tidak mau kalian nanti harus menjadi pemimpin. Mau tidak mau kalian akan membawa amanah besar bagi kemajuan agama Islam di bumi Nusantara ini. Atau mungkin lebih luas lagi kalau kalian menjadi tokoh-tokoh internasional. Siap? Siap aja atau siap-siapan? Karena itu kita bersiap diri, membuka mata, buka akal kita, buka hati kita, menerima semua pendidikan, ilmu, doa, dan keteladanan yang ada di pesantren ini. Saya doakan semuanya sukses. Saya doakan bisa membahagiakan orang tua di dunianya, di surganya.
dan kemudian akan menjadi orang yang besar. Siapa orang besar itu? Berapa kilo sih? Orang besar itu bukan yang paling gendut. Orangnya udah gendut besar, tapi belokon. Mau kemana nak? Kamar mandi ya, jangan lupa doanya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Betul apa salah? Kan itu kita sadar pisang. Masak di toilet makan pisang. Kalau doa belajar gimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Betul salah? Silahkan yang mau tidur, saya doakan semoga husnul khotimah di tempat ini ya. Salah doa yang begitu bahaya banget ya kan? Kita sampai di sini karena Islam. Ya. Tidak mungkin kita sampai di sini tanpa izin Allah dan karena Islam agama Allah. Beruntung sekali. Kita ini tinggal di sebuah negeri yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Berapa jumlah Indonesia itu? Konon 260 juta manusia. Itu manusia semuanya. Ya, dari yang paling kecil kemudian hasil peremajaan anak, remaja, dewasa, tua, kurang lebih 260 juta penduduknya Indonesia sebagian besar beragama Islam. Di dunia ini yang paling besar Islam ada di Indonesia. Lebih nyaman, lebih aman dibanding yang lainnya yang banyak konflik dan sebagainya. Indonesia. Mengapa kita Islam? Karena dakwah guru-guru kita. Karena orang tua kita Islam. Mengapa orang tua Islam? Karena ada dai-dai, ada ulama-ulama yang mengajarkan Islam kepada mereka, sehingga kemudian turun-temurun lahirlah kita sebagai generasi Islam pada masa sekarang, zaman now, ya kan? Nah, teman-teman semuanya, ini semua perjuangan para dai loh. Kata Ustadz Fadlan, ya, hafizallahu ta'ala. Maka bisnis yang paling menggiurkan, yang paling menggairahkan adalah menjadi dai, berdakwah. Bagaimana coba kita? Dahulu sebelum kita ini Islam, sudah ada dai-dai sebelumnya mengajarkan Islam di Indonesia Nusantara yang luas ini. Dari Sabang sampai Merauke, kalau naik pesawat terbang dengan kecepatan 800 km per jam harus menempuh waktu 9 jam penerbangan non-stop, sama dengan melewati 23 negara di Eropa. Wos banget ya. Kalau selatan Merauke ke Miangas, terbangnya itu ya ke utara di Miangas selama 4 jam non-stop dengan pesawat yang sama. Artinya apa? Seperti melewati 9 negara di Eropa. Luas banget bangsa kita. Bangsa besar harus dipimpin oleh orang-orang besar. Dan tidak salah seandainya Ustadz kita menyiapkan kalianlah yang akan mengelola barat sampai timur pun siap untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang ya. Syukuri mumpung kita masih lebih aman, lebih damai. Tantangan ada, yang berat dan yang ringan ada, yang mengancam juga ada. Tapi yang penting kita sabar, kokoh, istiqomah dalam dakwah. Kalau Yahudi hancurkan ya. Yahudi, 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 konsumsi, konsumsi, habiskan, habiskan. Kamu Abu Lahab ya, lahap banget kan ya. Ya habisin berkah tuh ya, paling belakang berkah. Nah kawan-kawan semuanya, yang penting jangan tanya lagi, jangan gampang lagi mengapa kita di sini. Karena sebenarnya kita di sini dipersiapkan menjadi orang-orang yang akan dikenang oleh banyak orang sebagai penggerak masyarakat, sebagai pemimpin masyarakat yang bisa mengubah
Karena dorongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangatnya apa? Semangatnya adalah dakwah fisabilillah. Apakah di Papua, di Maluku, di Sulawesi, Kalimantan, ya, di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Bali, mana lagi? Sumatera. Besok bikin pesantren di Singapura. Kamu Cikampek. Ini mana saja yang penting kita memberikan warna keislaman pada orang lain. Seluas-luasnya. Teman-teman semuanya, yuk tangannya begini. Tangannya begini. Pegang dada. Dada masing-masing ya. Dada orang nggak sopan ya. Coba kalau saya bilang, tirukan gerakan dan suara saya. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Ulangi lagi. Aku harus sehat. Aku harus pintar. Aku harus soleh. Aku harus juara. Aku harus ke surga. Mbak, saya tes dulu presentasinya ya. Dengarkan perintah saya. Dengarkan perintah saya. Angkat tangan ke atas. Oh, ternyata kalian belum konsentrasi ya. Dengarkan perintah saya. Angkat tangan ke depan. Saya bilang apa tadi? Dengarkan perintah saya. Saya hanya minta kalian mendengarkan perintah. Ngapain tangan diangkat? Ngapain tangan ke depan? Kan saya bilang dengarkan perintah saya. Perintahnya ngapain? Kalau begitu nggak usah gerak kan? Berarti belum konsentrasi. Ulangi. Dengarkan perintah saya. Angkat tangan ke depan. Itu menurunkan suara saya. Dengarkan, cukup mendengarkan aja. Dengarkan perintah saya. Angkat tangan ke atas. Belum konsentrasi. Nanti kalau ada yang konsentrasi kita hukum, ya. Kita ikat masukkan lubang. Lubang pembuangan kotoran ayam. Angkat tangan ke depan. Dengarkan perintah saya. Nah, sekarang perhatikan. Lakukan, ya, lakukan perintah saya. Angkat tangan ke atas. Ke depan, ke bawah, ke atas, dadah. Lakukan perintah saya. Letakkan tangan di hidung. Hidungnya mana hidung? Kok tangannya hidung. Angkat tangan di pipi. Oh, sudah konsentrasi ya, oke ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit kekir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Maaf kalau dengar suara saya langsung pegelinu ya, karena suara saya sudah tidak bagus lagi. Nah, begini kan semuanya, kita bisa Islam atas jasa siapa? Para dai itu. Sekarang dainya mah enak-enak, ke Papua naik pesawat, naik helikopter, naik kapal but. Dari pulau ke pulau. Zaman dulu nggak begitu. Islam datang sejak lama sekali. Pertama-tama dirintis oleh sahabat-sahabat Nabi. Di zaman Utsman bin Affan mengirimkan sahabat Muawiyah bin Abi Sofyan
mengajarkan Islam sampai di mana? Negeri Kalingga, Jepara, Jawa Tengah. Kemudian ia pulang, dilanjutkan dengan Sriwijaya bersamaan dengan masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Kemudian Palembang menjadi Muslim. Kemudian dilanjutkan oleh siapa lagi? Dari para syarif, para syadat, ulama-ulama Zudah Nabi di Hadramaut. Kemudian kirimkan utusan ke Indonesia berdakwah di tempat ini. Kemudian disusul oleh para wali songo, ulama-ulama yang sebagian utusan dari negeri Turki Utsmani, Khalifah Utsmani. Kemudian mengajarkan Islam di Pulau Jawa khususnya, sehingga kita menjadi bangsa yang mayoritas beragama berubah dari animisme, namisme, Hindu, Buddha menjadi Islam, rahmatan lil alamin.